Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilky Putra Juliansa, NPM A1G019015. Saya dari kelas 5C akan membahas materi mengenai ekosistem pada mata kuliah Konsep Dasar Biologi dan Kimia yang diampu oleh Bapak Peri Noperman, SPD MPD. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mengetahui apa itu ekosistem, marilah kita simak sketsa pembelajaran ekosistem pada berikut ini. Nah, pada materi ekosistem, kita akan membahas mengenai macam-macam ekosistem dan komponen-komponen ekosistem, dan juga hal lainnya yang menyangkut tentang ekosistem. Apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, selain itu, ekosistem juga merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Nah, ini matahari dijadikan sebagai sumber dari semua energi yang ada. Nah, teman-teman semuanya, ekosistem itu ada dua, yakni ada ekosistem alam dan juga ekosistem buatan. Nah, ekosistem alam dan ekosistem buatan ini adalah pertama, ekosistem alam. Ekosistem alam terdiri atas semua ekosistem yang berasal dari alam, bukan buatan manusia, yang terbagi menjadi ekosistem air dan ekosistem darat. Selanjutnya, ekosistem air sendiri terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Dan ekosistem darat terdiri dari ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti bendungan, sawah atau terasering, yang merupakan salah satu contoh dari ekosistem buatan manusia. Selanjutnya, komponen-komponen ekosistem. Apa saja sih dari komponen-komponen ekosistem? Pertama, ada komponen biotik. Nah, komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda mati. A. Komponen biotik. Nah, komponen biotik ini meliputi semua makhluk hidup atau organisme baik yang berukuran mikroskopis serta makroskopis. Komponen biotik ini terdiri dari pertama produsen. Produsen ialah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri atau autotrof melalui fotosintesis. Yang kedua, ada konsumen yang terdiri dari yang artinya pemakai, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan zat makanan sendiri, tetapi dapat menggunakan zat makanan yang dibuat oleh organisme lain. Yang ketiga, ada dekomposer atau pengurai. Dekomposer adalah jasad renik yang berperan dengan menguraikan bahan organik yang berasal dari anorganisme yang telah mati maupun hasil pembuangan sisa pencernaan. Selanjutnya yang keempat yaitu penghacur atau detritivor, yang artinya kelompok makhluk hidup yang menghancurkan bahan-bahan organik dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati serta menjadi hancuran-hancuran. Contoh kelompok ini antara lain adalah rayap, semut, dan kelabang. Selanjutnya yaitu komponen yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik ialah komponen tak hidup dalam suatu ekosistem. Komponen abiotik sangat menentukan dari jenis makhluk hidup dan yang menghuni suatu lingkungan. Komponen abiotik banyak sekali ragamnya. Antara lain adalah yang pertama ada suhu atau temperatur, yang kedua ada sinar matahari, ketiga ada air, keempat ada tanah, ada angin, ada keenam garis lintang, ketujuh garam mineral, kedelapan topografi, kesembilan kelembapan, dan kesepuluh derajat keasaman atau yang kita kenal dengan pH. Nah, teman-teman semuanya, berikut adalah perbedaan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan segala hal yang berupa benda makhluk hidup dan bagian dari biosfer yang mampu bereproduksi. Contohnya,
ada binatang, jamur, dan manusia. Sedangkan abiotik merupakan komponen elemen fisik dan kimia berupa benda mati yang terdapat dalam ekosistem. Seperti contohnya ada air, udara, tanah, sinar matahari, dan mineral. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya ada materi mengenai interaksi antara komponen biotik dalam ekosistem. Nah, teman-teman semuanya, pertama kita kenal dengan adanya simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis ini terdiri dari 3, yakni ada mutualisme, parasitisme, dan komensialisme. Contoh dari simbiosis mutualisme adalah proses penyerbukan bunga. Artinya di sini sama-sama saling menguntungkan. Sedangkan yang kedua, simbiosis parasitisme, contohnya adalah kehidupan benalu pada sebatang pohon. Simbiosis parasitisme ini adalah simbiosis yang pertama menguntungkan, sedangkan lawannya tidak diuntungkan. Dan yang ketiga ada komensalisme, yang pertama diuntungkan dan yang satu tidak apa-apa. Nah, contoh dari simbiosis komensalisme ini adalah kehidupan remora-remora kecil dengan hiu. Selanjutnya ada predasi. Contoh dari predasi ini adalah singa memangsa rusa, dan sedangkan contoh dari kompetisi adalah tikus dan burung pipit. Sebelum itu, kita kenal apa itu predasi. Dalam siklus interaksi makhluk hidup, akan selalu terdapat hubungan satu spesies memakan spesies yang lain. Dengan kata lain, predasi adalah bentuk interaksi antar spesies di mana satu spesies memakan spesies lainnya. Selanjutnya, apa itu kompetisi? Kompetisi ini merupakan siklus kegiatan antar makhluk hidup, atau kompetisi ialah bentuk dari interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih yang dapat mengakibatkan makhluk-makhluk hidup tersebut mengalami kegiatan, kerugian, baik dalam hal kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi tersebut dapat terjadi antara komponen biotik dengan komponen abiotik atau antar komponen biotik dengan antar komponen biotik, misalnya interaksi air dengan tumbuhan. Selanjutnya, yakni materi mengenai piramida biomasa dan piramida energi. Apa sih itu piramida biomasa? Piramida biomasa yaitu suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat tropik dalam suatu ekosistem. Nah, piramida biomasa ini menggambarkan satu, berat atau massa kering total, dua, nilai kalori, dan atau yang ketiga, ukuran lain. Selanjutnya, piramida energi. Piramida energi menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam 6 tahun yang dipakai senyawa organik sebagai bahan makanan. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya ada perbedaan antara rantai makanan dengan jaringan makanan. Apa sih? Pertama kita lihat dari struktur pembedanya. Dari urutan dan bentuknya, ada rantai makanan mengikuti alur dan hampir selalu berurutan. Kalau di jaring-jaring makanan ini lebih kompleks karena menyangkut seluruh rantai makanan. Selanjutnya kita lihat dari struktur pembeda jumlah rantai makanannya. Kalau pada rantai makanan itu hanya satu, sedangkan pada jaring-jaring makanan itu terdiri atas beberapa rantai makanan yang saling terhubung satu sama lain. Ketiga, dari struktur pembeda organisme. Pada rantai makanan, biasanya dalam rantai makanan ini konsumennya hanya memilih satu jenis makanan saja. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, konsumen bisa memilih apa yang akan dimakannya atau bisa disebut dengan lebih dari satu. Selanjutnya kita lihat dari struktur pembeda adanya gangguan atau salah satu organisme populasinya berkurang atau menghilang. Pada rantai makanan akan terganggu karena konsumen hanya memilih satu makanan saja, sedangkan pada jaring-jaring makanan, proses jaring-jaring makanan tidak akan terganggu karena konsumen bisa memilih makanan lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu jumlah organisme. Seperti konsumen,
produsen atau decomposer. Pada rantai makanan, jumlah organismenya lebih sedikit. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, itu jumlah organismenya jauh lebih banyak dan beragam. Gimana teman-teman semuanya? Dapatkah kita membeda antara rantai makanan dengan jaring makanan? Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem. Nah, teman-teman semuanya, dampak ekosistem ini ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Kenapa kita akan membahas materi mengenai dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem, yakni dampak positifnya. Pertama, dampak positifnya adalah membuat daerah resapan air. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali sehingga tidak munculnya suatu longsor atau banjir. Ketiga, manusia bisa menjaga kelestarian pohon. Dan yang keempat, manusia tidak mencemari lingkungan, sedangkan manusia harus bisa menggunakan air secukupnya. Adapun dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap suatu ekosistem, pertama, menebangi pohon di hutan liar. Ini dapat menyebabkan terganggunya ekosistem yang ada di hutan. Yang kedua, pencemaran air laut, misalnya oleh tumpahan minyak dari tumpahan kilang. Dan yang ketiga, pembangunan daerah perkotaan yang mengakibatkan menyempitnya lahan hijau, sehingga bisa adanya polusi atau banyaknya sekali polusi yang ada di Indonesia ini. Yang keempat, membuang limbah sembarangan ke sungai. Dan yang terakhir yaitu berlebihan menggunakan bahan sekali pakai. Ini merupakan dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem. Terima kasih teman-teman semuanya. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi ekosistem. Jika teman-teman ingin bertanya mengenai materi tersebut, teman-teman bisa menghubungi Facebook saya, yakni Wilky Putra Juliansa 2, atau melalui email saya, wilky@gmail.com, atau melalui IG pribadi saya @wilkypj_027 atau juga bisa lewat WA atau telepon di +628 2247 8008. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.